kita akan masuk fisika kuantum. Ini adalah radiasi benda hitam. Ya, radiasi benda hitam dirumuskan dengan daya, satuannya watt, emitivitas. Ya, ini adalah jenis bahan. Ini adalah konstanta Stefan Boltzmann, sigma ya. A ini adalah luas permukaan, dan T adalah suhu. Jadi konsepnya adalah cahaya yang terradiasi di benda hitam diserap ya. Benda hitam akan terserap secara sempurna, cahaya ini akan pantul-pantul, tidak bisa keluar. Dan ini suhunya akan menjadi lebih panas. Oke, ini dirumuskan oleh dua orang, Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann. Ini dia. Ya, sekarang kita lihat kurva radiasi benda hitam. Ini kita gunakan software PAD. Kita berikan label dulu. Nah, ini ada ultraviolet, visible, dan inframerah. Ultraviolet UV. Visible ini mulai dari warna ungu, warna biru, warna hijau, kuning, orange, dan merah. Nah, ini matahari ya. Tentunya kalau kita lihat kurva eksperimen dari radiasi benda hitam ini seperti ini. Kalau kita turunkan ke lampu, ya kurvanya makin turun, suhunya makin rendah. Light bulb ini lampu ya. Kalau ke arah matahari itu makin tinggi. Itu dia. Jadi inilah kurva eksperimen dari radiasi benda hitam. Ini panjang gelombang, ini intensitas radiasinya. Oke, jelas ya. Ya ini kalau kita mau lihat bintang, Sirius tuh makin tinggi aja itu. Nah ini kita zoomnya kita. Makin tinggi sekali. Ya. Matahari seperti ini. Oke, inilah kurva radiasi benda hitam. Nah, begitu banyaknya ilmuwan fisika untuk menjelaskan kurva eksperimen radiasi benda hitam ini. Salah satunya adalah pergeseran Wien. Pergeseran Wien ini seperti ini. Ya tentunya suhunya makin tinggi pula puncak kurvanya, intensitas radiasi benda hitamnya. Suhunya makin rendah, makin turun ya. Ini kalau kita lihat nih, visible, makin turun suhunya, makin turun juga puncaknya. Nah, ini dirumuskan oleh Wilhelm Karl Werner Otto Fritz Franz Wien. Jadi kita singkat aja kurva pergeseran dari Wien. Nah, ini rumus pergeseran Wien. Ini lambda maksimum dikali suhu sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 ini sebagai konstanta. Nah, Wien ini sebenarnya ini lambda maksimum ini bukan lambda paling panjang ya, bukan. Lambda maksimum ini lambda pada saat dia di puncak sininya. Ini lambda di puncaknya. Lambda 2, ini lambda 3. Ya, lambda yang membuat kurvanya menjadi nilai maksimum, bukan panjang gelombang maksimum, hati-hati. Ya. Oke. Pergeseran Wien ini tidak sebetulnya tepat. Nah, ini kita lihat, kita amati yang bulatan merah dot merah ini adalah kurva radiasi benda hitam. Untuk daerah UV, untuk daerah cahaya tampak, Wien itu sukses. Tapi begitu daerah inframerah ya, Wien tidaklah begitu sukses. Dia gagal memprediksi kurva radiasi benda hitam pada daerah inframerah. Ya, pergeseran Wien jadi tidak tepat untuk daerah inframerah. Kita lanjutkan kembali. Tentunya banyak ilmuwan fisika yang berusaha menjelaskan kurva radiasi benda hitam eksperimen ini dengan model-model fisika. Salah satu dilakukan oleh Lord Rayleigh dan James Jeans. Mereka membuat kurva Rayleigh-Jeans. Rayleigh-Jeans ini tepat di daerah inframerah, cuma begitu masuk ke daerah UV dan daerah ya cahaya tampak, kurvanya naik. Nah, kita lihat tuh yang hijau ini adalah kurva dari Rayleigh-Jeans. Nah, ini salah ya, jelas ya. Ini dia Lord Rayleigh sama Sir James Jeans. Nah, kurva dari si Rayleigh dan Jeans ini mengatakan bahwa ultraviolet ini berbahaya. UV ini punya radiasi tak hingga. Ini disebut dengan bencana UV, bencana ultraviolet. Dan ini juga sebenarnya salah sekali. Karena kita sebagai manusia,
hewan, tanaman itu mikroba, bakteri ya tidak mati kena UV. Tidak sepenuhnya ya mati kena UV. Ada juga yang ya sampai detik ini kita masih bisa bertahan kok kena UV. Nah, artinya apa? UV ini bukanlah radiasi tinggi yang berbahaya sesuai dengan gambaran dari teorinya Rayleigh Jeans. Jadi Rayleigh Jeans ini salah total. Nah, banyak fisikawan yang berusaha menjelaskan, tapi ya inilah disebut dengan kegagalan fisika klasik ya untuk menjelaskan kurva radiasi benda hitam. Oke, kita akan lanjutkan. Ini teori kuantum Planck. Jadi ini Max Planck, profesor di Jerman. Dia merumuskan bahwa cahaya itu merupakan paket-paket dari energi. Cahaya itu merupakan foton, partikel nggak bermassa, mempunyai energi. Nah, dirumuskan dengan energinya adalah N dikali H dikali F. N ini adalah banyaknya foton. Jadi banyaknya nilainya kuantisasi. Nah, inilah disebut kuantum cahaya. Kuantisasi dengan kata lain, kita punya 1 foton, 2 foton, 1000 foton, 100.000 foton, 1 juta foton, 1 miliar foton. Ya, foton itu jadi satuan. Kita nggak mungkin punya, tidak akan ada 1,5 foton atau 2,75 foton, 3,9 foton, tidak akan. 3 foton, 3 foton, 2 foton, 2 foton. Itulah M, ya nilai kuantisasi. Nah, itulah namanya teori kuantum. Dan F ini adalah frekuensi gelombang, H ini adalah tetapan Planck yang terkenal sekali, 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second. C kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang. F ini adalah frekuensi elektromagnetik, sama dengan materi gelombang elektromagnetik ya. Ini rumusan untuk menghitung energi gelombang EM. Oke, dari teori kuantum Planck ini, si Planck mencoba menyusun kurva radiasi benda hitam. Hasilnya distribusinya luar biasa. Kurva distribusi kuantum Planck sesuai dengan kurva dari eksperimen radiasi benda hitam, baik daerah UV, cahaya tampak, dan juga inframerah. Jadi Planck ini yang paling tepat. Oke, Max Planck ini dia peraih Nobel Fisika. Ya, ini rumus kuantum Planck yang membuat dia mendapatkan Nobel Fisika. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi inilah awal dari fisika modern ya, di mana fisika klasik gagal menjelaskan kurva radiasi benda hitam. Tapi dengan rumus kuantumnya si Planck, ya, dia bisa menjelaskan E sama dengan H dikali F. H itu adalah tetapan Planck, F itu adalah frekuensi, E itu adalah energi. Oke, kita akan lihat ini adalah eksperimen dari efek fotolistrik ya. Percobaan fotolistrik ini dilakukan oleh si Henry Hertz. Jadi sederhana aja, ini kalau misalnya saya kasih panjang gelombang yang sebesar ini panjang gelombang saya sinarkan ke logam ini, logam cesium ini sama sekali tidak akan terjadi apa. Ini tabungnya hampa. Oke, panjang gelombangnya saya buat pendek, artinya apa, energi fotonnya saya tingkatkan. Kalau panjang gelombang pendek, energinya makin tinggi ya. Nah, uniknya begitu panjang gelombang tertentu, elektron ini terlepas dari logam ini, elektron ini mengalir ke sini, terjadilah perbedaan tegangan atau terjadi kuat arus ya. Itu dia tuh nilainya. Nah, ini unik sekali di mana foton datang menyinari suatu plat logam, plat logamnya melepaskan elektron. Itulah disebut fotolistrik, foton, cahaya. Cahaya datang ke logam, lapisan logam ini melepaskan elektron. Fisika klasik tidak bisa menjelaskan ini. Ini unik sekali nih, kalau panjang gelombang tertentu saja yang bisa. Ya. Makin besar ini kecepatannya makin tinggi, kan nilainya makin tinggi. Tapi kalau panjang gelombang yang tidak akan bisa. Kita besarkan intensitasnya itu nggak akan bisa sama sekali. Ya, inilah percobaan fotolistrik. Nah, ada satu anak muda yang menjelaskan ini saat itu masih muda sekali, namanya Albert Einstein. Albert Einstein lah yang mampu menjelaskan efek fotolistrik ini. Rumusan Einstein di efek fotolistrik. Jadi ini tabung hampa, ini kena gelombang di sini, keluarlah elektronnya. Einstein mengatakan ini energi total, ini ada energi ambang atau fungsi kerja. Energi ambang di sini,
dan barulah energi kinetik. Nah, fungsi ambang atau energi ambang ini, fungsi kerja ini harus dicukupi atau lebih. Kalau energi yang datang, energi foton yang datang lebih kecil daripada frekuensi ambang atau energi foton yang datang lebih kecil daripada energi ambangnya, elektron-elektron pada logam tidak akan lepas. Itulah buktinya tadi tidak lepas ya kalau energinya kecil. Barulah energinya diberikan lebih besar daripada frekuensi ambang. Si logam ini bisa melepaskan elektron. Itu terlihat sudah. Nah, ini perumasannya H kali F, itu yang inilah H kali F sebenarnya. Energi total, inilah energi ambang, energi yang harus dibutuhkannya, dan inilah energi kinetik. Jadi energi yang datang sama dengan energi ambang plus energi kinetiknya. Oke, kita lihat grafiknya. Grafik EK, energi kinetik terhadap frekuensi pada efek fotolistrik. Nah, ini grafiknya seperti ini. Ini sebenarnya sederhana aja. Ini rumusnya saya balik aja. HF min HF0 sama dengan EK max ya. Dengan kata lain, ini fungsi dari frekuensi ambang ini. Kalau frekuensi yang diberikan dari gelombang foton yang datang ke logam lebih kecil dari F0 ini, nggak akan terjadi efek fotolistrik maupun intensitasnya tinggi. Intensitas boleh rendah, cuma kalau frekuensi yang datang ke sininya di atas frekuensi ambangnya F0 ini, maka ini akan terjadi efek fotolistrik. Ya, ini adalah penjelasan dari grafik dari efek fotolistrik.